Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin membahas tema tentang konsep dasar edupreneurship yang nantinya akan terbagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama, pengertian edupreneurship. Yang kedua, konsep dasar edupreneurship. Dan yang ketiga, ruang lingkup edupreneurship. Dan yang terakhir, sasaran dan asas-asas edupreneurship. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama, yakni pengertian edupreneurship. Pengertian edupreneurship. Edupreneurship merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu education dan entrepreneurship. Dua kata ini dijadikan satu dengan maksud untuk menciptakan makna baru. Adapun secara etimologis, merujuk pada kedua makna di atas, edupreneurship dapat diartikan sebagai pendidikan kewirausahaan, yakni proses pembelajaran yang berfokus pada kegiatan berwirausaha baik secara teori maupun secara praktik. Penegasan mengenai teori maupun praktik di sini tidak lain karena kewirausahaan bukanlah sebuah mitos, melainkan realistik atau yang dapat dipelajari melalui proses pembelajaran, pelatihan, simulasi secara intens. Jadi, makna pada kata entrepreneurship di sini terdapat 3 hal penting yang dapat kita ketahui, yakni creativity innovation atau pembaruan daya cipta, opportunity creation atau kesempatan berkreasi, dan calculated risk taking atau perhitungan pengambilan risiko. Jika entrepreneur itu dimengerti dalam 3 hal tersebut, maka dikatakan bahwa setiap manusia terlahir sebagai entrepreneur dengan potensi pembaharu yang kreatif, pencipta peluang, dan pengambil risiko yang berani. Konsep edupreneurship ditekankan pada usaha kreatif atau inovatif yang dilakukan oleh sekolah untuk memperoleh prestasi sekolah dan menambah income. Prestasi sekolah mungkin tidak langsung membuahkan keuntungan finansial, tetapi sekolah yang berprestasi memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapat penghargaan, bantuan, dan input siswa yang lebih baik. Dengan modal prestasi ini, sekolah sedikit demi sedikit akan mengalami kemajuan sampai menjadi sekolah unggul. Dalam konteks ini, unggul tidak memberi dampak finansial secara langsung, tetapi merintis masa depan yang lebih sukses. Setelah menjadi sekolah unggul, peluang dan kesempatan untuk mencari tambahan income semakin mudah untuk didapatkan. Konsep edupreneurship ini memungkinkan lembaga pendidikan di banyak negara berubah menjadi edupreneur atau pengusaha edukasi atau pengusaha pendidikan, mengacu pada prinsip-prinsip perusahaan yang mengembangkan produk dan layanan inovatif untuk mengisi peluang yang belum disentuh oleh sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Edupreneurship ini merupakan terobosan perubahan dalam bidang pendidikan untuk tidak sekedar menghasilkan lulusan dalam kuantitas besar setiap periodenya, melainkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermutu, dan mempunyai daya saing tinggi untuk memberi kontribusi positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup edupreneurship. Edupreneurship bukan hanya terfokus pada pendidikan kewirausahaannya, tetapi juga lebih terfokus pada edukator sebagai pelaku preneurship, sehingga seorang pendidik dapat menjadi seorang guru yang memiliki jiwa kreatif dan produktif. Pendidik yang memiliki jiwa preneurship diharapkan dapat menurunkan ilmunya kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki jiwa edupreneurship atau pengusaha dengan kapasitas sebagai peserta didik. Ruang lingkup edupreneurship bukan hanya terbatas pada
pendidik maupun peserta didik. Tetapi kepala sekolah juga dapat menjadi seorang manajer dalam lingkup edupreneurship. Selain itu, ada 3 ruang lingkup lainnya. Yang pertama yaitu ada karakter. Pendidikan karakter termasuk soft skill yang merupakan fondasi pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, ada konsep. Materi pembelajaran yang disampaikan meliputi konsep dasar wirausaha dan bisnis. Karena kemampuan peserta didik dalam menyusun rencana bisnis juga menjadi salah satu perhatian yang penting. Yang ketiga, ada keterampilan. Ruang lingkup keterampilan disesuaikan dengan usaha dan potensi usaha instansi pendidikan tersebut. Jika instansinya mengembangkan pertanian, maka materi yang diajarkan atau yang harus dipelajari juga harus mencakup pertanian. Materi yang selanjutnya yaitu sasaran dan asas-asas edupreneurship. Sasaran edupreneurship ada 3. Yang pertama, para generasi muda pada umumnya, anak-anak sekolah, anak-anak putus sekolah, dan para calon wirausaha. Yang kedua, para pelaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan usaha atau BUMN, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah asas-asas edupreneurship. Yang pertama, kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis dan yang sehat. Yang kedua, kemampuan usaha secara tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko bisnis. Yang keempat, kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. Dan yang terakhir adalah kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari tema kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.